It's Moji. Hai, good morning Moji Buddy. Atlet-atlet kebanggaan Indonesia saat ini sedang bertanding di Kamboja dalam ajang SEA Games 2023. Namun kejadian kurang mengenakan datang dari pebasket Indonesia Brandon Chawato ketika menginap di perkampungan atlet es di Phnom Penh, Kamboja. Kabarnya dirinya ini disengat oleh tomcat di bagian leher. Kok bisa ya? Dan hari ini bersama saya Verta Alinsa dan inilah Moji Sports. Liverpool terus mencari perburuan pemain baru dan terbaru beredar kabar jika Liverpool tengah membidik Bruno Guimaraes. Dan sementara itu Man City sedang di atas angin. Tren positif tengah menyelimuti The Citizen jika dalam segala aspek pertandingan Man City dapat meraih treble atau menutup musim dengan 3 gelar juara, maka Man City bisa mendapatkan hadiah lebih dari 5 triliun rupiah dan pastinya titel yang bergengsi. Demi mendapatkan Alexis McAllister, Liverpool dikabarkan siap merogoh kocek dalam-dalam. Tak sedikit tawaran gaji hingga 3 kali lipat dari yang ia dapatkan saat ini di Brighton dikabarkan sebagai rayuannya. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar sepak bola mancanegara. Moji Sports segera kembali. Masih di Moji Sport bersama saya Verta Alinsa. Melalui pernyataan resmi Barcelona, Sergio Busquets dipastikan meninggalkan klub di penghujung musim nanti. Banyak sekali prestasi yang didapatkan selama 18 tahun berkarir di Camp Nou. Moji Buddy tahu apa aja nggak sih? Mari kita beralih ke berita dari Arsenal yang dikabarkan sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Aaron Ramsdale. Juventus gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik saat menjamu Sevilla dalam leg pertama semifinal Liga Eropa 2022-23 dengan skor akhir 1-1. Sementara itu Roma berhasil unggul 1-0 atas Leverkusen. Dan sementara itu Eden Hazard akan menghabiskan akhir karir profesionalnya di Real Madrid. Sang pemain akan gantung sepatu begitu kontraknya habis di akhir musim 2023-24. Moji Buddy jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan membagikan informasi seputar sepak bola dalam negeri. Tetaplah di Moji Sport. Terima kasih karena Anda masih menyaksikan Moji Sport. Untuk berita pertama dari sepak bola lokal datang dari PSS Sleman. Jelang menyambut Liga 1 musim 2023-24 mendatang, PSS Sleman akhirnya menggelar latihan perdana yang dipimpin oleh head coach Marian Michael. Masih seputar Liga 1, menjelang dimulainya musim 2023-24 mendatang, Rans Nusantara FC merombak seluruh skuadnya dari pelatih maupun pemain lokal dan asingnya pun ikut dirombak oleh manajemen. Mari kita beralih ke informasi berikutnya. Drawing Piala Asia 2023 telah digelar di Qatar kemarin sore waktu Indonesia Barat. Ajang Piala Asia 2023 sendiri akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar. Berdasarkan hasil drawing, Indonesia resmi tergabung dalam grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Menjelang Piala Dunia U20 yang akan berlangsung akhir bulan ini, Kepala Pelatih Timnas Inggris U20 Ian Foster telah memanggil satu pemain Liverpool untuk menjadi bagian dari timnya. Dan pemain yang dimaksud adalah Jarell Quansah yang merupakan bek tengah klub dari The Reds.
Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini, Moji Sport masih akan kembali dengan sejumlah informasi terupdate dari SEA Games 2023 Kamboja. Tetaplah bersama kami di Moji Sport. Masih di Moji Sport bersama saya Verta Arlinsa. Bulu tangkis putra berhasil mendapatkan medali emas pada ajang SEA Games 2023 Kamboja setelah berhasil mengalahkan Malaysia 3-1 Kamis kemarin. Dan sementara itu raihan medali emas bagi Indonesia terus bertambah. Hal ini pun terjadi di beberapa cabang olahraga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tim voli putri Indonesia memastikan dirinya melangkah ke babak selanjutnya. Setelah menang meyakinkan melawan Myanmar, tim Merah Putih tampil dominan dan dengan mudah mengalahkan Myanmar 3-0. Kita akan membahas soal kesuksesan tim voli putri tanah air melaju ke babak semifinal. Sudah bergabung bersama kita saat ini pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Alim Suseno. Hai, selamat pagi Coach. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat dulu nih atas keberhasilan tim voli putri lolos ke semifinal. Kira-kira ini lagi di mana nih Coach? Boleh dijelaskan sedikit saja? Ini lagi perjalanan mau conditioning Bangkok. Baik Coach, langsung saja nih. Kenapa hanya 12 pemain yang pada akhirnya bisa dimainkan? Walaupun 2 pemain lain tetap ikut ke Kamboja. Apa yang sebenarnya terjadi nih Coach? Kami harus kemarin 14 pemain yang didaftarin sama COVID 12, akhirnya nggak ada. Ini sangat tepat, sayang kalau tidak main, walaupun sudah bisa datang ke sini untuk spot kita. Baik Coach, dan Ratri dan Medi Yoku menjadi 2 outside hitter utama sejauh ini. Ini mungkin jadi pertanyaannya nih Coach, Volley-mania, dan mengapa memilih Ratri dan Medi Yoku ketimbang Nandita? Baik, boleh saya ulang lagi ya Coach ya. Coach, ini kan ada pertanyaan titipan dari Volley-mania nih. Ratri dan Medi Yoku menjadi 2 outside hitter utama sejauh ini. Dan ini adalah salah satu titipan lagi ya Coach ya dari Volley-mania. Mengapa memilih Ratri dan Medi Yoku ketimbang Nandita? Karena posisi Nandita sekarang di posisi untuk smack tahun lagi berapa. Jadi kita memilih 2 orang ini sebagai starter di SEA Games. Baik Coach, lalu selanjutnya melihat penampilan timnas sejauh ini masih banyak error yang dilakukan terutama dari serve. Ini menjadi kekhawatiran ketika akan menghadapi Vietnam di babak semifinal. Selain lawan yang kuat, ini juga menjadi laga yang penting untuk memenuhi target PBVSI. Apa nih Coach, langkah yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Ya kami selama ini melakukan evaluasi setelah main, setelah kegiatan kita melakukan evaluasi, kita ada data project, ada data yang sebenarnya kita bisa kita gunakan untuk evaluasi. Salah satunya di segi servis, enggak dari segi servis saja, dari segi pertahanan juga kita perbaiki. Baik Coach, kita semua yang ada di Indonesia akan mendoakan semoga besok melawan Vietnam, Coach dan juga teman-teman Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif. Amin, terima kasih Mbak. Terima kasih Coach sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami. Sama. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang bersama Coach Alim Suseno. Sekarang gantian nih, kita akan ngobrol-ngobrol bersama pemain Timnas Voli Putri Indonesia, Agustin Wulandari. Kita ingin tahu nih, persiapan teman-teman jelang laga semifinal seperti apa? Kita akan langsung saja menanyakan kepada Wulandari. Hai, selamat pagi Wulan, apa kabar? Pagi Mbak. Pagi. Wulan, langsung saja nih, jadwal antar pertandingan di SEA Games begitu mepet nih. Bagaimana kamu dan teman-teman menyiasati waktu untuk recovery?
mungkin jarak kita untuk pertandingan selanjutnya itu cuma beberapa jam ya. Jadi dari tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 kita Baik pemirsa, kita sedang mencoba untuk menghubungkan kembali kepada mungkin dari Wulan dan karena dan lain-lain. baik kita langsung saja bergabung kembali. Oke, Mbak Wulandari, boleh ya saya kembali mengulang pertanyaan tadi karena sedikit terganggu karena sinyal ya Mbak ya? Baik pemirsa, kita sedang mengalami gangguan, tapi kita doakan saja semoga semua teman-teman timnas yang berada di ajang SEA Games Kamboja 2023 kembali mendapatkan medali emas. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Berikut kami hadirkan perolehan medali sementara SEA Games 2023 Kamboja hingga Kamis 12 Mei 2023 jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Setelah yang satu ini, saya masih akan kembali dengan berita menarik lainnya, so stay tune di Moji Sport. Terima kasih Anda masih bersama saya Verta Linsa dalam Moji Sport. Pertandingan semifinal playoff NBA musim ini masih berlangsung sengit. Di wilayah barat, Golden State Warriors menjaga asa untuk menangkan NBA musim ini usai membekuk Los Angeles Lakers dengan skor akhir 121-106. Di pertandingan lainnya pemirsa, Jalen Brunson menampilkan performa yang apik hingga membantu New York Knicks menang 112-103 atas Miami Heat. Dari MotoGP, akhir pekan ini akan dimeriahkan dengan GP Prancis yang sekaligus merupakan Grand Prix ke-1000. Untuk merayakan Grand Prix ke-1000 tersebut, MotoGP menggelar parade di Prancis yang dipimpin oleh Fabio Quartararo dan Johann Zarco. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Formula One, sirkuit Shanghai yang sebelumnya harus keluar dari kalender F1 musim ini akhirnya telah kembali memperoleh lisensi dari Grade 1. Dengan hasil tersebut, China siap untuk masuk ke kalender F1 musim 2024 mendatang. Semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda. Jangan kemana-mana karena akan ada Syahnas April yang membawakan berita terupdate di Moji Pagi. Waktunya saya Verta Linsa pamit undur diri. Sampai jumpa di Moji Sport selanjutnya. Hanya di Moji. Seru banget, bye and see you. It's Moji.